tidak menginginkan saya datang kembali, saya akan memutuskan silaturahmi. Kau memang harus sendiri. Allah Akbar, astagfirullah. Tiba Allah tu cewek mana kan? Batinmu tidak akan pernah putus dari rasa bersalahmu. Saya merasa keluarga mereka adalah keluarga saya. Itu nggak pernah saya dapatkan di keluarga saya. Sebaik apapun orang lain, tetap keluarga yang pertama. Keluar. Keluar. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini ada tamu dari Jakarta Timur, yaitu Pondok Bambu. Ini adalah Siva. Siva ini umurnya 25 tahun. Dia seorang karyawati sebuah showroom dan dia merasa ada sesuatu yang ganjil dalam dirinya. Tapi yang ganjil ini bukan karena sakit fisik ya, melainkan secara emosional mengalami gangguan, merasa tidak tenang, terus sulit melupakan seseorang, terus mimpi buruknya itu sering ini Panglima, sering didatangi nenek-nenek, berulang dan kejadiannya di kamarnya dia. Terus yang berulang lagi mimpi ular dengan berbagai jenis ular. Nah anehnya waktu Siva kirim foto dipantau Panglima bilang ada nenek-nenek dan siluman ular. Langsung dia kaget dan dia langsung memutuskan untuk pengen segera ketemu Panglima. Kok bisa cocok gitu dengan mimpinya dia? Coba ceritain dong gimana awal mulanya kamu merasa ada yang aneh sama diri kamu? Pertama itu kan saya tuh merasa kondisi saya tuh kurang bisa konsentrasi, gelisah, bawaannya tuh seperti diawasi. Oh, ada yang mengawasi? Iya, pernah di kamar juga ngerasa mimpi yang itu benar, yang nenek-nenek sama ular. Saya sering banget mimpi kedua objek itu. Yang pertama tuh si nenek-nenek itu kan adanya di kamar saya. Setiap saya mimpi itu adanya di kamar saya. Dia duduk atau berdiri mengawasi? Duduk. Wajahnya ke arah kamu? Iya. Jadi kan saya tidur kakinya manjang. Dia itu pernah narik gitu, narik kaki saya. Oh? Jadi saya ngelihat tangan dia itu panjang, rambutnya panjang juga warna putih. Jadi kenapa saya bilang nenek-nenek kan dia ubanan. Gitu. Terus? Cuma saya nggak tahu itu nenek-nenek apa bukan, tapi pas Panglima ngomong nenek-nenek, oh mungkin dia gitu. Yang dimaksud. Dia narik kaki saya sampai saya teriak di mimpi itu. Tapi tiba-tiba dia ngelepas kaki saya. Nah udah selesai saya bangun. Tapi saya masih ingat, oh wujudnya gitu udah menyeramkan. Yang kedua, dia datang lagi ke mimpi saya. Jadi saya tidur ngadep miring. Nah dia di belakang saya meluk kayak gini sampai saya susah bernafas. Saya kan mau lari nih, tapi kan nggak bisa dibekap sama dia. Akhirnya saya baca Al-Fatihah di mimpi itu. Nah ketika saya baca Al-Fatihah, dia akhirnya ngelepasin saya. Saya kabur, lewatin pintu kamar, akhirnya saya bangun. Jadi setiap dia ngelepas, saya bangun gitu. Terus yang ketiga? Saya pernah lihat dia di kamar saya. Jadi nenek-nenek itu emang ada di kamar saya gitu. Tapi dia pernah berbicara nggak, ngomong sesuatu gitu? Menyampaikan sesuatu nggak? Diem aja? Nggak pernah, dia cuma diem, tapi nyentuh saya secara fisik. Tapi membuat nggak nyaman lah artinya. Iya. Membuat nggak nyaman. Dengan dia menarik kaki saya sama dia meluk. Dan saya tuh berasa banget engap gitu. Kalau yang ular gimana mimpinya? Kalau ular itu pertama ularnya banyak. Saya lagi jalan, ularnya kecil-kecil. Terus yang kedua dia ada ular kobra. Jadi saya mau lewat, ular kobranya di depan saya. Sering sih ular. Nah ini Siva ini, saya salut juga sama Siva karena dia tuh mau gitu berjuang untuk bisa mencari kesembuhan gitu. Dia menabung untuk bisa ketemu Mata Langit dan tadi dia kesini naik motor Panglima. Aku tanya sama siapa sendiri ya, naik motor gitu. Ya mudah-mudahan ikhtiar kamu ini membawa hasil yang baik ya. Nah terus katanya Siva pernah juga mendatangi psikolog ya? Iya. Gimana ceritanya? Awalnya tuh aku ngira aku tuh ada masalah psikis. Jadi selain mimpi itu aku punya masalah bisa melupakan seseorang. Nah seseorang itu ada di masa lalu saya di tahun lalu. Cuma saya kenapa
selalu terbayang mereka. Seseorang tapi ada orang di sekitarnya? Iya, Kamu ada. bilang mereka itu siapa? Keluarganya dia? Iya, saya tidak bisa melupakan dia dan keluarganya. Kenapa fokus saya selalu ke mereka, mereka lagi. Sampai saya kerja pun masih mikirin mereka. Ya. Bagaimana saya memperbaiki hubungan dengan mereka, padahal mereka acuh, tidak menginginkan saya datang kembali, seakan memutuskan silaturahmi. Tapi kenapa saya seperti tertarik harus ke sana, harus memperbaiki, harus berusaha, sedangkan mereka memblok. Jadi waktu itu, maaf nih kalau aku mengambil kesimpulan, dulu pernah ada hubungan dengan seseorang, lalu terjadi konflik, lalu terpisah. Tapi kamu ingin memperbaiki hubungan itu, tapi keluarga atau pihak sana tuh menolak gitu. Iya. Tapi di mata kamu mereka baik nggak? Yang di mata saya selalu baik, tapi Merekanya. di lingkungan saya menilai bahwa mereka tidak baik untuk saya. Tapi yang kamu rasakan semenjak berhubungan dengan orang itu, dengan keluarganya, membuat nyaman kamu nggak? Nyaman. Kamu nyaman? Nyaman. Sebelum terjadi konflik itu nyaman, Iya, ya. nyaman. Tapi karena konflik itu saling emosi, terus saling tersinggung, terus jadi hubungannya rusak ya. Iya. Nah, di lingkungan kerja saya dulu melihat bahwa orang itu tuh toksik untuk saya. Dia tuh tidak baik untuk kamu. Kamu kalau bisa cari teman lain. Tapi saya waktu itu melihat bahwa oh dia baik kok, baik gitu kan. Nggak sejahat yang kalian kira. Terus sampai akhirnya konflik itu terjadi. Dan ya itu terpisah. Jadi artinya selama ini kamu sudah cukup untuk ngebelain dia habis-habisan di mata orang-orang sekitar kamu. Tapi ternyata sampai di titik kamu melihat sendiri kalau dia ada hal yang tidak sinkron sama kamu gitu ya. Nah akhirnya saya merasa bingung sendiri, akhirnya saya ke psikolog. Kenapa saya seperti ini? Ya akhirnya psikolog mungkin jawabnya saya kurang atensi dari keluarga atau dari orang sekitar. Jadi kamu seperti ada yang hilang gitu dari sana. Jadi kamu mencari sesuatu yang bikin kamu nyaman gitu. Tapi kenapa kok sampai segininya gitu? Sampai setahun ini kok saya nggak hilang-hilang fokusnya. Jadi kayak psikolog itu hanya mencari asal masalahmu tuh karena kamu kurang atensi tapi tidak memberi solusi. Iya, masih terasa seperti ini. Dan saya baru pertama kali ini, maksudnya misalnya ditinggal seseorang atau teman atau kerabat, nggak pernah sampai selama ini dan sedalam ini kayak mengganggu banget gitu. Saya tuh pengen, jadi susah konsentrasi ya? Iya, saya tuh pengen tenang, saya pengen kayak fokus saya ya kegiatan sehari-hari saya ini gitu. Apalagi Siva ini kan anak yatim ya, harus menjaga ibunya dan adiknya ya. Baik, Panglima, mungkin sudah saatnya untuk dipantau apakah benar di badan Siva ini diikuti makhluk yang jahat. Kalau saya lihat, memang Siva ini mau dibuat hancur, tidak bisa fokus kerja dengan baik, selalu gelisah, nggak tenang, bahkan sulit tidur juga. Dan harapannya sih Siva ini nggak dapat pasangan lagi, dijauhi. Habis itu orang-orang tidak melihat Siva dengan care gitu. Jadi biar Siva ini dianggap sebelah mata sama orang lain. Jadi dengan kehadirannya kiriman yang nenek-nenek itu yang selalu menghantui Siva dalam tidur Siva itu adalah cermin tuh agar Siva itu jelek, tidak disukai, wajahnya gelap. Jadi seperti itu. Jadi ada misi dan visi saya lihat orang yang ingin membuat Siva itu terpuruk. Dengan mengirim sihir. Iya, dengan mengirim sihir-sihir itu gitu. Jadi biar Siva ini sendiri terus. Artinya biar nggak dapat jodoh. Jadi kayak ditutup, ini aura jodohnya ditutup, daya tarik karisma wajahnya ditutup, dikunci. Jadi yang ada dia hanya kegelisahan, ketidaktenangan, dan selalu dihantui perasaan-perasaan yang selalu tidak nyaman, seperti itu. Berarti ada yang sengaja mengirim ya? Ada yang sengaja mengirim, memang sengaja membuat agar Siva ini tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Bahkan mungkin dari tingkat pekerjaan pun bisa nggak baik nanti. Dan terus bagaimana akhirnya kamu menemukan mata langit? Dari itu. Terus yang membuat kamu pengen ketemu Panglima apa? Yang pertama saya pengen lebih baik lagi, mau diobati. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai atau yang tidak normal di dalam diri saya ya Diperbaiki. tolong dibantu gitu, diperbaiki, diobati. Karena saya melihat kalau di video Kamu sering nggak kayak merasa sedih sendiri? sedih sering, apalagi yang tadi saya Merasa sedih sendiri, bahkan kayak mau menangis sendiri gitu. Sering ya? Tanpa alasan yang jelas ya? Jadi memang terlihat bukan hanya nenek-nenek itu, sebenarnya ada siluman kelawar yang saya lihat, kayak siluman tengkorak, nenek-nenek tadi, makhluk tinggi gede hitam. Bahkan saya curiga dia tuh kayak mau pernah berniat mau kayak menggauli kamu gitu. Yang
makhluk yang tinggi besar hitam itu. Macam genderuwo. Nah, jadi ada 4 sosok itu yang terlihat jelas sekali kelelawar. melibatkan saya, dan yang terakhir siluman ular. Tadi malam itu saya kan merasakan keanehan yang panglima. Gimana anehnya? Saya naik motor jam 8:30 malam. Dia yang ada di pikiran saya itu, saya tuh jangan kesini karena sebenarnya saya melindungi kamu. Kamu ada yang bisikin nggak boleh ke mata langit? Bukan bisikin, kalau bisikin ada suaranya. Enggak, saya seperti berpikir jangan ke sana. Saya melindungi kamu. Kayak saya tuh menguatkan kamu untuk melawan orang-orang yang benci sama kamu. Nah, pas saya bilang saya akan tetap ke sana, terus saya deg-degan. Mata saya itu seperti menangis. Saya udah mau kunang-kunang, saya sampai astagfirullahaladzim sambil nyetir gitu kan ya. Gemeteran? Iya, udah gemeteran tangan. Yang saya bingung kenapa kok saya mau nangis gitu. Itu udah berkaca-kaca. Akhirnya saya cari masjid. Saya cari masjid kan 8:30 tutup tuh. Akhirnya saya cari tempat lain. Nah, tibalah saya di Masjid Al-Wusto. Di situ ada bapak-bapak 5 orang habis ngaji. Saya minta tolong, Pak, tolong saya ini, saya dalam kondisi kenapa gitu ya. Tiba-tiba saya pengen nangis, saya deg-degan. Deg-degan, berdebar jantung. Nah, terus akhirnya saya disuruh duduk, istighfar gitu kan. Karena kenapa saya milih masjid, karena kalau di tempat lain kan saya takutnya orang nggak ngerti keadaan saya. Jadi saya cari di masjid supaya dapat ketenangan. Saya dikasih air. Tempat itu. Terus saya dikasih air botol, disuruh minum. Pertama nggak dibacain, cuma buat tenangin gitu. Nah, yang kedua dibacain supaya saya itu lebih terlindungi katanya. Ya udahlah, kalau misalnya kamu ngerasa takutnya ada bisikan, ada apa pikiran, ada gangguan gitu, gangguan di gaib, saya bacakan ini ayat Al-Quran biar kamu tenang. Akhirnya saya tenang, saya pulang. Jadi kayak ada yang mencoba untuk menghasut kamu supaya nggak jadi kesini. Iya, ketika saya menolak itu tadi responnya jantung berdebar, mata saya udah mau nangis. Dan itu udah mau kunang-kunang, saya udah bingung kalau saya kepingsan di jalan mana sendiri lagi tengah malam, ya Allah. Iya, saya bingung. Allah masih melindungi kamu sih, Pak. Iya, akhirnya saya cari masjid. Pinter kamu. Masjid mana yang buka? Pertama tutup, kedua tutup, akhirnya saya cari masjid lagi buka. Pak Lima, mungkin sudah saatnya kita menelisik lebih jauh untuk mengungkap yang tak terungkap. Kayaknya dia udah nggak sabaran ya tadi ya, kayak deg-degan ya kayaknya. Allah Akbar. Allah. Jadi ini adalah salah satu makhluk yang kita bisa mencari tahu permasalahan yang menghadapi. Tapi belum tahu apakah ini di antara 4 makhluk yang tadi di absen atau bukan. Coba kita tanya. Amin. Kamu merasa terombang-ambing? Iya, jadi bingung mau ngapain gitu. Tujuan hidup aku tuh apa? Kamu buat dia terombang-ambing, tak jelas keinginannya apa gitu. Akan ada di mana kau mencapai titik kepada kesendirian. Itu lebih nyaman. Kamu merasa nyaman kalau lagi sendiri? Ya iya sih. Apalagi kalau lagi ada acara keluarga, itu aku lebih senang di kamar. Jadi Nggak mau gabung, nggak mau rame-rame. Kayak nggak suka gitu banyak orang. Sebenarnya aku sih pengen gabung, cuma aku ngerasanya nggak nyaman di tempat ramai gitu. Jadi kamu buat supaya Siva ini merasa lebih nyaman jika sendiri. Kan jadi nggak umum gitu. Sementara orang kan, manusia itu diciptakan kodratnya untuk bersosialisasi. Iya. Kenapa seperti itu? Karena kau memang harus sendiri. Jadi bagaimana di awal pantau kan, kamu mau dibuat sendiri biar nggak ada teman. Iya. Ayo kamu nanya. Kenapa saya dibuat seperti itu? Salah saya apa? Telah mengenalnya lebih dalam. Maksud kamu itu saya mengenal siapa gitu secara dalam? Gantung. Apanya yang mau kau gantung? Kau tergantung. Takkan dapat kau mencarinya. Kau akan selalu mengingatnya dan terus mengingat. Kau akan terus mengingatnya dan terus mengingatnya. Jadi artinya pikiran kamu yang tidak wajar itu tuh dibuat oleh makhluk ini gitu. Sesungguhnya kau baik-baik saja Iya, tapi kenapa dengan suatu
hubungan yang lalu. Ya kalau baik-baik saja nggak seperti ini dong. Dia tuh sedang tidak baik-baik saja. Yang kamu bilang seseorang tadi, laki atau perempuan biar jelas. Kenapa dia sulit melupakan? Aku tak akan mengatakan. Kenapa nggak boleh? Ada yang melarang kamu? Takkan ku ungkapkan. Oh gitu. Orang dia kemarin pengen mengungkap kok. Kamu nggak mau mengungkap majikan kamu. Kalau gitu kamu aja deh, kerjaanmu apa di badannya dia? Tugasmu apa? Jantung itu berdetak semakin kencang. Mungkin yang tadi malam saya merasa deg-degan. Berdebar kencang, gelisah, nggak tenang. Jadi kamu Tapi terasa lemes nggak habis itu? Iya, lemes. Lemes ya? duduknya di badan dia bagian apa? Wujudmu apa? Aku menunjukkan apapun yang ku mau. Apakah pernah dilihat dia di mimpinya? Hah? Atau? Ini kayak orang stres nih, orang gila. Muter-muter. Kau pun merasakan pengawasan itu. Berarti memang kamu rasakan? Iya. Aku tuh paling gak betah di kamar mandi. Jadi mandi selesai udah pengen buru-buru gitu selesai. Karena tempat itu tempatku. Berarti positif kamu yang duduk di kamar mandi dia, yang ngawasin dia. Kamu suka sama Syifa? Aku tak menyukai gadis yang kecil itu. Loh. Lalu ngapain kamu ngintip dia mandi? Jadi ngapain kamu di kamar mandi? Ngapain? Kerja kamu ngapain? Tugasku, Tugas ngapain? tugasku membuat rasa was-was. Dengan kegelisahan, kepercayaan diri itu akan hilang. Hilang. Kamu suka nggak pede? Dulu padahal nggak gitu. Enggak, aku dulu semangat banget. Nah, kamu sejak kapan dikirimnya tuh? 8 bulan. Memang ada 8 bulan kamu mengalami kayak gini? Ada sudah 8 bulan? Iya, kalau yang parah-parahnya sih baru bulan-bulanan kayaknya. Belum sampai setahun ya? Belum. Kalau sebelum setahun aku masih baik. Oke. Berarti 8 bulan lalu kamu dikirim. Bagaimana cara mengirim kamu? Gambarmu. Sihirnya pakai foto. Diapain? Campe-campe. Oh, Ritual. Itu. diputar giling. Diputar giling. Oh, benar gerakannya itu. Jadi Biar dia teringat aja ke sana. ingatnya sama Nggak move on. itu. Tujuannya apa sih? Tujuannya sebenarnya untuk apa gitu? Akan kau tak mendapatkan apapun, dan manusia yang selalu kau ingat akan bersama dengan yang lain. Kurang ajar. Jadi manusia yang selalu Dan kamu ingat dia kau bersama yang lain, tapi dia nggak bisa ngelupain Tak soal itu. mendapatkan apa. Jadi yang sini nggak dapat apa-apa, yang sana udah sama yang lain gitu loh. Sebentar, Iya. permasalahannya apa gitu? Kok sampai dia sakit hati dan ngirim kalian gitu? Kok mundur-mundur? Takut kamu ya? Jangan kalian mengikuti urusan. Aku bukan mengikuti, justru kami mau memecahkan masalah Syifa. Kami tak mempunyai urusan dengan kalian. Tapi sekarang jadi urusan kami karena Syifa sudah datang kemari. Caranya Sampai kapanpun kau akan merasakan ketakutan itu. Emang ada rasa ketakutan? Iya. Ketakutan itu. Kamu bilang ketakutan ke dia, padahal kamu sendiri yang takut. Bersamamu. Enggak, sekarang hari ini selesai, cukup. Walaupun kamu nggak mau ngomong yang nyuruh kamu. Tadi kamu cerita foto, terus diapain fotonya? Dikubur apa diapain? Takkan ku katakan. Pelit, nggak mau ngomong, kamu cerita. Nah, terus Sudah ku halangi
kau Sini. untuk menuju niatmu. Berarti dia yang ngomong di hatimu, di batinmu semalam yang jangan ke sana gitu. Iya. Dia bilang sudah mau menghalangi kamu. Satu sisi pengen kemari di Allah Akbar. Dan sisi kamu ada yang menghalangi itu. Oke, Panglima sudah menarik makhluk lain ke badan istri. Allah Akbar, astagfirullah. Sepertinya ini yang ular itu tuh. Itu teman kamu. Anjing sia, gak dibedakan. Boleh dapat ke diri Allah. Anjing siap apa? Apa dia bilang tadi? Bahasa Sunda. Kamu anjing. Waduh. Anjing ngatain siap siapa? katanya. Kamu ngatain siapa? Orang terasa. Gak suka sama siapa? Yang penyampai ke orang. Berarti ini dari Dia kan dari Sunda. nggak ada ngerugikan kalian dia. Kamu nggak pernah merugikan dia kan? Ulah sok ngatur-ngatur. Sok turut campur urusan kurang. Siapa ya? Masing-masing bawa urusan. Siapa yang ngatur? Si Bala cuci mana teh? Kamu itu jangan bersembunyi seolah-olah kamu itu tidak bersalah. Nah, makanya kasih tahu kesalahan dia apa jadi benar. Mulutmu juga bersalah tau nggak? Ngomong, saya takut sama dia. Ngomong, saya takut sama dia. Apa? Makanya kamu tuh merasa bersalah kehilangan kita. Emang salah saya apa? Salah kamu terlalu tajam mulutmu. Mungkin kamu pernah Kamu berani membentak aku. Oh iya, saya tahu orang siapa. Kamu pernah membentak dia? Karena saya membela diri waktu itu. Kamu ngomong apa waktu itu? Kamu kan numpang di rumahku. Bener? Kamu pernah numpang rumah dia? Iya pernah. Kamu kan udah tahu gimana saya. Kalau saya emang begini. Mungkin suatu saat kamu ada konflik ketika kamunya lagi lelah juga, walaupun sebelumnya kamu memahami karakter dia mungkin keras, Kurang apa aku sama kamu? saling tersinggung. Kamu jawab aja, nggak apa-apa. Masa Padahal takut? kamu Jawab aja. Selama ini dia Kalau kamu merasa kamu benar, kamu harus bela diri gitu. Saya memang waktu itu sama-sama emosi. Cuma di sini saya mau meluruskan bukan saya doang yang salah, tapi orang tersebut. Gitu. Maksudnya jangan merasa tersakiti sendiri. Jadi saya juga tersakiti. dan kamu sudah mencoba. Kenapa kamu udah tahu sakit? Kenapa kamu juga betah di rumah saya? Kenapa kamu datang lagi? Kemakan sama omonganmu sendiri dan perasaanmu sendiri. Iya yang buat saya datang ke sana lagi. Enggak, maksudnya kamu datang ke sana tuh untuk minta maaf atau gimana? Iya, Kamu menyesal bukan? iya. Kamu bahagia kan bersama kita? Saat itu kamu bahagia bersama keluarga itu? Iya, cuma di situ ada sikap dari orang tersebut yang menyakiti saya juga dan mungkin saya langsung bilang ini udah nggak baik, pertemanan ini udah nggak baik gitu. Oke, pertemanannya udah nggak baik menurut kamu, tapi majikanmu merasa gimana? Saya udah bilang sudah minta maaf sama dia dan keluarganya. Saya udah berusaha silaturahmi sampai Lebaran juga saya datang. Kamu lihat saya datang nggak? Saya tidak mau mengakurkan kalian. Saya senang kalau kamu itu ribut terus, berantem terus dan tidak mau mengenal satu Yuk, sama dekat sini. Biar suaranya masuk. Tidak ada lagi hubungan di antara kalian. Terputus semuanya. Tidak ada pertemanan, persahabatan. Kamu Putus. Sini, kamu kan tadi cerita datang ke rumahnya minta maaf, berusaha untuk memperbaiki hubungan, tapi dia nggak mau nemuin kamu. Iya. Nah, berarti majikan kamu itu yang nggak mau nemuin dia. Tidak. Kenapa? Tapi ingat, batinmu tidak akan pernah putus dari rasa bersalahmu. Karena kau sudah menyakiti hati tuanku. Nah, apa sih yang membuat sakit hati kok segitu dalamnya sakit hatinya? Bukan, kamu harus tanya ke dia dulu. Apa kamu merasa kamu menyakiti mereka? Karena dia menuduh kamu. Dia menuduh kamu telah melukai perasaan mereka. Menurut kamu Apa? Kamu ingat kamu mengeluarkan kata-kata apa? Coba biar kita clearkan. Saya mengeluarkan kata-kata untuk membela diri. Karena Apa? waktu itu dia marah-marah sehingga saya tersinggung juga. Akhirnya saya meluruskan dengan kata-kata juga seperti dia karena saya selama ini sabar. Sudah sabar saya selama setahun saya nggak pernah melawan dia. Tapi Kenapa kamu tidak pergi dari rumahku kalau kamu itu merasa tertekan? Buktinya kamu kehilangan. Kalau kau merasa tersakiti, harusnya kau bahagia terlepas dari kita. mungkin dia karena dia benar-benar mencintai tuanmu dengan tulus, maka dia bertahan dan mencoba untuk bersabar. Apa kau mencintai seorang wanita? Wanita yang kau cintai? itu sahabat saya.
Oh, sahabat. Oh, perempuan berarti. Iya. Tapi kalian ya namanya sahabat kan saling menyayangi dong, Iya. pastinya. Tapi Iya. kamu kok kerasa kehilangannya sedalam itu gitu? Nggak tahu, saya merasa kalau ya keluarga mereka adalah keluarga saya, dan itu nggak pernah saya dapatkan di keluarga saya. Sudah kukatakan, aku akan memutus pertemanan kalian dan persahabatan kalian. Semakan, seminum, seranjang. Cuman gara-gara tersinggung doang sampai segitunya. Lidah tidak bisa ditarik ketika dikeluarkan. Ya namanya manusia Begitupun kan. ludah yang sudah kau lepehkan. Ya kan namanya khilaf kan, manusia nggak ada yang sempurna. Kenapa nggak mau Itulah makan? kesempurnaanku untuk menghancurkan sebuah pertemanan dari lidah-lidah kalian yang menjerumuskan kalian untuk perpecahan. Bismillah. Oke, yang makhluk badan akil akan dikeluarkan biar dinetralisir Panglima. Harusnya kau tidak berada di tempat itu sejak Allah awal. Akbar. Karena aku tidak suka dengan kehadiranmu. Oh, jadi makhluk yang di badan si perempuan itu nggak suka sama si Pa. Ya, Kenapa? karena kau tidak sama dengan mereka. Tidak sama gimana? Kau diam, sementara mereka bergemuruh dan ramai. Dia kayak tertekan perasaan juga sih. Jadi tekanan batin tapi ditahan selama di sana. Iya. Nah sekarang dia sudah tidak mau lagi berteman sama kamu. Tapi kenapa kok kamu pikiranmu ke sana? Kan lu maunya kamu kan? Allah. Biarin dulu, biarin. Mau ganggu aku? Oh, enggak, ini baik. Nenek baik, Waalaikumsalam nenek baik. Warahmatullahi Ini monggo bahasa Jawa. Kamu asli mana? Dere akan Allah Mana? Jawa Tengah. Kamu ngerti bahasa Jawa? Bati Enggak terlalu. Jawa Tengahnya mana kota apa? Kulo Purworejo. Ini Iki Mbah saking Purworejo. Kutu niku doang Jadi ini nenek ini dari leluhur kamu yang jagain kamu. Apa Mbah yang Dere akan itu lo menor bagus tolongin cucuku cah bagus. Iya, insya Allah Kulo ditolong. kuto kulo ki mestine didijak ono batin iki rapuh Batinnya. soalnya niku Bapaknya sudah almarhum. yo kuwi batine langsung kroso. Kamu merasa terpukul saat ditinggal ayahmu? Iya. Sejak saat itu mengurung diri, tidak percaya dengan siapapun. Lebih suka mengurung diri di kamar sejak itu. Iya. Jarang apa ya, kayak mau kumpul-kumpul sama keluarga. Gitu. Terus, emang Mbah ini yang datang ke mimpinya ya? Yang meluk dia? Aku inget tono eling ono putuku mbok yo sadar kuwi saiki tugasmu eling ono dulurmu dhewe wong tuamu dhewe kuwi cah kuwi wong liya tuh dadi pikirane batinmu mestine iki kowe sing utamakan kuwi pengabdiane Ke ibu ya? seorang putri kagem ibuke. Oh kok ya malah nganti belakno koncone dhewe kowe iki dimanfaatno. Tapi kamu Paham nggak? kamu? Paham Jadi yang dia dibicarakan? Neneknya bilang kamu itu seharusnya lebih perhatian ke ibumu dan saudaramu. Sedangkan orang itu kan orang luar, orang lain, kok kamu bela-belain dia segitunya gitu. Kowe malah karo dulure dhewe iki malah ora gelem nemoni ngumpul bareng iki. Iya, kalau Ora kumpul keluarga kamu malah malas. Sama saudaramu nggak wong dekat. liya ki malah dibela-belano ngono. Adoh ki ditekani, sing cedhek ki malah ora ditekani kuwi sing ora kaprah. Sing ora bener kuwi kaya ngono kuwi dok. Mulane ki aku kon tangi kuwi tak nurut ngono maksud Waktu di kamar, kamu tidur dibangunin sama Mbah ini yang kakimu ditarik. Kamu tuh ayo sadar gitu. Terus kamu dipeluk itu tuh sebenarnya bukan jahat nenek ini. Ya Mbak ya? Kamu udah ganti lagi. Siapa? Kamu dipanggil. Sini. Ngomongin bisik-bisik nggak dengar kalau jauh. Yuk, Dekat, sana. dekat aja, dekat. Nggak usah takut, nggak apa-apa. Kan ada aku. Kamu Kamu- maju. Maju. Dia mau genggam tangan kamu.
Siva, carilah teman yang tahu persis tentang keburukanmu, yang dia bertahan berada di samping, bukan teman yang hanya tahu tentang hal baik dari dirimu. Keluargamu sangat tahu persis buruknya dirimu. Mereka tetap menyayangimu dan berkumpullah dengan orang-orang saleh agar kau mendapatkan cahaya di antara mereka. Seorang perempuan baiknya berada di rumahnya sendiri, bukan di rumah yang lain. Jaga ibumu seperti ibumu menjagamu saat kau berada di dalam kandungannya. Tidak mudah, beban yang semakin bertambah saat wanita mengandung bayi di dalam rahimnya. Apa yang kau takuti dalam hidup ini, Siva? Kehilangan seorang teman atau kehilangan kesempatan berbakti terhadap orang tuamu yang tersisa? Mana yang kau pilih? Kehilangan orang. Maka jangan sia-siakan waktu untuk mendapatkan kesempatan mulia itu. Genggam kuat keyakinanmu untuk memilih suatu keputusan mana yang layak untuk kau bebani dan mana yang tidak. Jangan ikuti permainan mereka menyesatkanmu atas nuranimu yang bukan pada tempatnya. Kau sadar kau memperjuangkan sesuatu yang tidak harus kau perjuangkan. Perihal kebaikan mereka terhadapmu cukup kau ucapkan melalui doa-doamu. Kau sudah berusaha sebaik mungkin untuk menghindar, dan kejadian itu adalah suatu tanda bahwasanya inilah yang terbaik untukmu, agar kau tersadarkan bahwasanya mereka tidak layak menjadi bagian hidupmu. Kau sayang ibumu. Iya, sayang. Pernahkah ibumu menuntut banyak terhadapmu? Enggak. Pernahkah ibumu meminta sesuatu yang membebanimu? Enggak. Lalu apa yang kau khawatirkan? Harusnya kau mengkhawatirkan jikalau kau tak mampu membalas kebaikan ibumu. Tidak akan sanggup kau membayar tetesan darahnya saat menghadirkan dirimu di muka bumi ini. Mereka membuatmu gelisah. Kau tahu perilakunya, kadang berubah kasar, kadang manis. Iya, betul. Tapi lebih banyak sesuka hatinya dalam bersikap. Tapi kok Siva betah ya waktu itu ya? Karena Allah menempatkanmu di tempat itu untuk menjadi pembelajaran hidup. Sebaik apapun orang lain, tetap keluarga yang utama. Itu adalah kunci di mana kau harus sadari itu. Kau anak tertua. Tanggung jawab ibumu dan adikmu ada padamu. Kuatkan itu. Kau anak yang tangguh. Kau harus kuat. Sekeras apapun dan sekuat apapun yang kau alami, ini untuk menyadarkanmu agar kau sadar arti di balik semua ini. Kalau tidak seperti ini, kau tidak menyadari berartinya orang tuamu dan keluargamu bagimu. Ingat, ibumu mengawasimu saat itu, tidak sedetik pun lengah dari pandangannya untuk menjagamu. Tapi kau seenak dirimu lengah jangkauanmu untuk menjaga ibumu. Ibu tapi sehat kan?
Sesehat apapun kondisinya, tetap tanggung jawabmu untuk menjaganya. Kau mempunyai kehidupanmu di atas kakimu sendiri. Kau punya kehidupanmu untuk menjaga keluargamu, bukan orang lain yang tak seharusnya kau perjuangkan. Semua sudah ada tempatnya, semua sudah ada aturannya. Monggo dipikirno awakmu dhewe. Maaf, boleh tahu ini dengan siapa? Kula Dari leluhurnya Syifa. ke Oh, Mbah Kong apa Mbak Putri? aku Oh, Mbah Kong. Dari Purwokerto. Purworejo nih. ke Oh iya ya. Tadi sebelum Mbah Kong tadi siapa ya? ono putri Iya, putrinya dari podo. Purworejo. Nah kalau yang nenek itu, apakah masih jalurnya Mbah Kong? Yang dari atasnya lagi, leluhurnya. Sepertinya ada makhluk lain lagi nih. Kamu jangan jauh-jauh, kenapa? Sini loh. Ada yang lihat. Kunaon sieun. Ayo sini. Ini dari Sunda. Siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Punten, Aki ya? Dari gening nyaho dari mana Ki? di Banten. Gatel Ki? Hidungnya? Di Banten. Dari Banten. Terus kaitan Aki apa dengan Syifa? Nyaho te Banten. Iya. Siapa? Itu dari keluarganya mama. Oh, mama dari Banten. Banten sama Jawa. Yang Purworejo itu siapa? Bapak. Bapak almarhum. Iya. Atuh nuhun. Ya, Atuh geus ieu teh diterima baik di Ya. dieu teh. Sok atuh elingkeun dina ieu pikiran jeung batin. iya, insyaallah. Naon dipikirkeun atuh eta kuat laksana ieu teh ngabuka diri, membiarkan berlarut-larut rasa bersalah dan kesedihannya. Kenapa dia merasa bersalah? Karena Allah menanamkan keimanan di dalam dirinya. Kenapa? Ketika dia melontarkan kata-kata yang tidak baik dan tidak patut untuk diucapkan, dia merasa bersalah. Itu pertanda bahwasanya teh dirimu teh boga keimanan. Buru-buru minta maaf ke jelema sejenna, tapi dia teh teu nerima. Geus teu naon-naon. Nyaho teu? Paham nggak? Punten ieu teh sadayana. Ari ieu teh Panglima. panglima. Ya. Bahasa Indonesia boleh nggak? Tidak mengerti yang saya bicara. Bahasa Indonesia boleh Jadi nggak? begini panglima. Ya. Ini teh salah satu keturunan dia itu diuji oleh rasa Rasanya. bersalah atas rasa persaudaraan yang sangat kuat ketika dia merasakan keluarga yang utuh. Ketika dia berada di keluarga itu, dia merasa bahagia, utuh, komplit. Ada ayah, ada ibu gitu. Enggak ada, dia anak yatim juga. Sama. Hanya saja di sana itu mereka saling berbicara, saling bertukar pikiran, saling bersenda gurau. Dan itu tidak dia dapatkan selama ini. Jadi sekarang sudah yang terjadi, ya sudah. Ini berarti pembelajaran untuk kita. Kamu itu kalau ada perhitungan yang lebih baik, cari yang lebih baik, yang mengurangi mudarat dalam hidupmu. Ini pertanda apa? Bahwasanya kamu tidak boleh jauh dari keluargamu. Sebaik-baiknya bagaimanapun ya tetap keluargamu yang utama. Masalahnya begini Panglima, Ya. Ari eta keluarga teh boga cekelan soalnya. Punya pegangan keluarga. Kalau sudah punya pegangan, siapapun yang menyakiti tanpa diperintahkan maka akan menyerang dirimu, menghancurkan dirimu. Paham nggak kamu? Maka itu diucapkan olehnya bahwasanya perkataanmu ini tidak akan pernah aku lupakan sampai kapanpun. Iya gitu, dia ngomong kayak gitu. Ya itu, yang bergerak adalah makhluk yang menjaga keluarga itu. Jadi itu sudah menjadi apa Panglima? Sumpahnya. Maka kau akan terikat oleh sumpah itu. Karena bukan dirinya, karena emosinya dia dihinggapi oleh setan yang bertepuk tangan atas perpisahan suatu persaudaraan dan pertemanan. Setan itu utama tugasnya adalah memecah belah tali persaudaraan. Mbah Putri itu melindungimu.
Iya, yang peluk kamu tuh sebenarnya baik, nggak jahat ya. Supaya kamu itu merasa nyaman di rumahmu sendiri. Karena kamu tidak betah di rumahmu sendiri. Tapi dia nggak paham, malah dia nggak nyaman. Tidak betah, Panglima. Kamu itu perempuan, harus di rumah. Setelah bekerja pulang di rumah, berbicara dengan ibumu, nenekmu, adikmu, lakukan sesuatu. Apalagi ini kan masih satu kota kan. Kecuali kalau luar pulau gitu, kamu memang harus ngekos ya. Ingat, materi itu tidak sebanding dengan apa? Kasih Dengan sayang. bakti kita terhadap orang tua, Panglima. Benar. Walaupun gaji kita besar, tapi kita jauh dari pengawasan orang tua kita. Tetapi gaji secukupnya, tetapi kita bisa merangkul dan memeluk ibu kita setiap saat. Mana yang lebih baik, Panglima? Baik yang itu bisa memeluk ibu. Jangan keluar dari pekerjaanmu. Itu adalah rezekimu. Benar. Bersyukurlah atas apa yang sudah kau terima saat ini. Kalau kau bersyukur, maka kau akan semakin nikmat lagi hidupmu. Karena kenikmatan hidup utama adalah bersyukur. Bersyukurillah. Maka akan ditambah nikmatnya sama Allah. Jadi sudah tenang. Sudah paham? Takutmu jika kau tidak bisa berbakti terhadap orang tuamu. Bukan karena takut atas kehilangan seseorang yang bukan menjadi bagianmu. Sekarang tugasmu adalah perbaiki pikiranmu agar batinmu menjadi lebih tenang lagi. Obatmu adalah ibu. Seperti surgamu saat ini sebelum kau dipinang oleh laki-laki. Oh iya, ntar kalau menikah udah ikut suamimu kan, mumpung kau belum nikah. Kalau kau sudah punya suami, surgamu di atas ridho suamimu. Sekarang adalah ibumu. Berkahmu ya ibumu. Ketenanganmu ibumu. Jodohmu ibumu. Minta doa terus sama mamamu. Ya, manfaatkan waktu ini. Sangat berharga untukmu. Neng, nyahon. Teman kerja baik-baik sekarang mah. Iya, malah pengen keluar. Terus Apa? Jangan mengingkari atas berkah Allah. Allah marah nanti. Orang sementara susah mencari pekerjaan. Kamu menyanyiakan, menggampangkan. Belum tentu dapat yang lebih baik dari itu. Betul, jangan menyepelekan. Neng, hayo. Kembalilah kepada dirimu yang seharusnya kau junjung tinggi. Mana tangan kananmu dan mana tangan kirimu. Ya. Sebelum keadaan semakin parah. Ingat, apa yang paling berharga di muka bumi ini? Seorang ibu adalah sosok yang paling berharga Ya. di muka bumi ini. Pemimpin dunia pun tanpa seorang ibu tidak bisa jadi apa-apa. Ki, maaf namanya siapa Ki? Ngobrol dari tadi nggak tahu namanya Ki. Boleh teh? Ki. Mau tahu saja kamu ini teh. Kan tak kenal tak sayang Ki. Lagian dia harus kenal dong leluhurnya. Dari Banten. Kenal nggak kamu sama kakekmu yang dari Banten? Udah nggak tahu loh Ki. Mana dia tahu saudara-saudara? Ubahlah sesuatu seperti yang kau harapkan. Kalau memang itu suatu kebaikan, kau ingin keluarga yang hangat, mulailah dari dirimu sendiri untuk membukanya. Aduh benar. Betul. Sekarang kamu ingin keluarga yang hangat, yang penuh keceriaan, tapi kau sendiri senang untuk berdiam diri dan mengurung. Tebarkan pelangi di langitmu sendiri, karena pelangi hanya ada di atas langit. Mangga sadayana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Wajahakal batil innal batila akan jahukan. Wakul jalhaq wajahakal batil innal batila akan jahukan dari melakukan asma batil. Allah 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 Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa mawailah dzikrul lil alamin wa mustajabul luqmanil hakim wa mustajabil qur'an najim wa riza Sulaiman ibnu Daud al umri wa sahih sadi waqti hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Allah, keluar kamu dari badannya, keluar kamu dari badannya, keluar kamu dari badannya, keluar kamu, Allah, keluar kamu dari badannya, Allah. Keluarin semuanya, ayo, keluarin. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala haula wala quwwata. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala haula. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Wallahu khairun hafizan. Keluar kamu dari badannya. Keluar kamu dari badannya. Keluar. Iya, Keluar. saya keluar. Ayo. Keluar, cepetan. Keluar. Keluar. Saya keluar. Buka mata kamu. Lihat kemari. Ya, selanjutnya kita akan melakukan terapi mandi air doa. Ini sudah ada airnya untuk membersihkan dan juga sekaligus memagari badan Syifa dari makhluk-makhluk yang tidak baik.
Alhamdulillah Syifa sudah diterapi, sudah diberikan resep obat herbal dan doa yang harus disikirkan. Dan juga sudah mandi air doa. Tadi waktu di terapi apa rasanya? Ya, sakit. Oh, teriak-teriak sekencang itu kamu berasa? Tapi nggak bisa ngendaliin. Iya, sakit banget kayak disusuk jarum. Disusuk paku. Terus pas mandi apa rasanya? Kayak nggak bisa nafas, tenggelam gitu. Wajahmu berubah loh habis mandi. Nah, terus dari hasil mediumisasi tadi mana yang paling berkesan? Yang pas pengungkapan siapa dan tujuannya apa dan Semuanya klop ya? iya, saya sih nggak dendam, cuma mungkin saya menyadari bahwa banyak kesalahan juga. Jadi ya pelajaran juga buat saya. Tapi saya nggak dendam sama siapapun. Ya, bagus. Bagus tuh. Itu udah modalnya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, kamu harus ingat ibumu butuh perhatian kamu. Iya. Sekarang kamu fokus saja energimu, tenagamu, waktumu untuk ibumu. Kamu beruntung masih punya ibu. Aku udah nggak ada. Iya, bapakku nggak ada. Jadi kamu jangan sampai menyesal kehilangan kesempatan untuk berbakti sama ibumu. Iya. Kamu udah janji sama dirimu sendiri, nggak boleh lagi mikirin orang lain. Nomor satu ibumu dan adikmu, ya. Semoga ini menjadi langkah awal yang baik untuk masa depan kamu. Amin. Aku percaya kamu anak yang baik, tapi kamu mungkin salah dalam memilih jalan hidup selama ini. Tapi ini jangan pernah disesali karena semua ini kan atas kuasa Allah ya. Allah pengen memberikan pelajaran yang berharga untuk kamu dan kamu harus melewati ini semua. Jadi kamu harus terus semangat ya. Oke, baik Bang Bima. Ya. Apa yang mau disampaikan untuk Syifa? Ya memang ini kembali ke sebenarnya Allah sayang Mas Syifa dan menegur dengan cara yang seperti ini gitu. Agar Syifa kembali mengingat bahwasanya keutamaan kepada keluarga itu di atas segala-galanya, di atas harta benda. Karena Rasulullah pun pada saat ditanya siapa yang harus kamu baikin, kamu utamakan dalam hidupmu, ibumu kata Rasulullah. Ditanya lagi siapa yang harus kita utamakan, kita hargai, kita hormati, ibumu lagi, ya kan? Ditanya lagi sekali lagi siapa, dijawab lagi sekali lagi ibumu. Jadi orang tua itu apalagi ibu yang melahirkan kita itu tidak bisa dibandingkan oleh apapun di atas muka bumi ini. Jadi pesan saya kamu kembali berbuat baik kepada ibu kamu, kepada ayah kamu. Seandainya beliau masih ada, kalau seandainya beliau ada, doakan, sedekahkan segala sesuatu atas nama beliau. Insya Allah biar ketenangan kamu dapatkan kembali, pengampunan dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam hati kita, hati kamu terutama bisa tenang kembali dan kamu akan bahagia hidup dunia dan akhirat. Gitu. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.